Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Indah Septiana, NIM 069. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum yang berjudul volume molar parsial. Nah, sebelum kita memasuki prosedur atau langkah-langkah untuk melakukan praktikum ini, tentunya kita harus mengetahui apa sih tujuan kita melakukan praktikum ini. Nah, tujuan kita melakukan praktikum ini itu ada dua. Yang pertama itu kita dapat menentukan volume molar nyata, dan yang kedua itu agar kita dapat menentukan volume molar parsial larutan dan zat terlarut. Nah, untuk melakukan percobaan ini kita juga harus mengetahui hal-hal atau teori yang mendasari percobaan ini. Nah, dalam percobaan ini ada yang dinamakan dengan variabel termodinamika. Nah, variabel termodinamika itu dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu jenis pertama itu variabel ekstensif dan yang kedua variabel intensif. Nah, kedua variabel tersebut dapat dinyatakan sebagai fungsi homogen berderajat. Nah, di antara variabel intensif yang penting dalam termodinamika itu adalah kuantitas molar parsial itu sendiri yang dapat didefinisikan dengan persamaan. Nanti persamaannya akan saya taruh di sini. Nah, dari persamaan tersebut kita dapat mengetahui bahwasanya Q itu adalah kuantitas ekstensif, Ni itu adalah jumlah mol komponen I, dan Qi itu adalah sifat molar parsial dari komponen I. Nah, arti fisik besaran molar Qi itu adalah kenaikan dalam besaran termodinamika Q yang diamati bila 1 mol senyawa I ditambahkan ke suatu sistem yang besar sehingga komposisinya tetap konstan. Nah, rumusan yang digunakan untuk menyelesaikan kuantitas molar parsial ditentukan dari teorema Euler untuk fungsi homogen, sehingga dapat dinyatakan bahwa untuk fungsi homogen itu nanti akan saya taruh juga di sini. Nah, selanjutnya itu persamaan yang menyatakan bahwa perubahan dalam kuantitas molar parsial atau dihasilkan dari perubahan Ni adalah tidak seluruhnya itu bebas. Nah, untuk senyawa biner kita dapat menuliskannya itu dQ2 per dQ1 sama dengan min X1 per X2. Nah, di mana X1 itu adalah fraksi mol, Xi itu sama dengan Ni per jumlah dari Ni. Nah, dalam aplikasi dengan energi bebas, persamaan ini umumnya dikenal sebagai persamaan Gibbs atau Duhem. Nah, volume molar parsial berkaitan secara termodinamika dengan kuantitas molar parsial lainnya, seperti molar parsial energi bebas Gibbs yang dikenal sebagai potensial kimia. Nah, sifat penting dari potensial kimia itu adalah bahwa untuk setiap komponen adalah sama bagi semua fase yang berada pada kesetimbangan. Nah, contohnya itu sebuah sistem yang mengandung zat padat murni berada dalam kesetimbangan dengan larutan jenuh berair. Nah, potensial kimia zat terlarut adalah sama pada kedua fase. Bayangkan sekarang bahwa tekanan berubah secara isotermal. Nah, apakah zat terlarut akan cenderung berpindah dari satu fase ke fase yang lain, menghasilkan perubahan kelarutan? Nah, untuk perubahan kesetimbangan pada suhu tetap hanya melibatkan kerja ekspansi. Perubahan dalam energi bebas Gibbs atau disimbolkan dengan G besar adalah dG sama dengan VdP. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke alat dan bahan untuk percobaan praktikum ini. Untuk melakukan praktikum ini tentunya kan kita menggunakan alat dan bahan. Nah, apa saja sih alat dan bahan yang akan digunakan? Alat-alat yang akan digunakan itu ada piknometer berukuran 25 mili, selanjutnya ada termometer, terus ada botol semprot, terus ada pipet tetes, dan termostat diatur pada suhu 30. Nah, selanjutnya itu ada bahan. Nah, bahan-bahan yang digunakan di sini adalah natrium klorida dengan konsentrasi 3M. Selanjutnya itu dan juga aquades. Nah, cara kerja atau prosedur kerja dalam praktikum ini, yang pertama itu
kita harus membuat 5 macam konsentrasi natrium klorida dari larutan yang telah disediakan. Selanjutnya itu kita timbang piknometer kosong dengan menggunakan timbangan yang mana piknometer kosong ini nanti akan diberi simbol itu WE. Nah, selanjutnya itu diisi piknometer dengan larutan yang akan diukur sampai jenuh. Jangan ada udara di dalam kapiler piknometer. Selanjutnya, piknometer digantungkan di dalam termostat pada suhu 30 derajat Celcius dengan seluruh bagian piknometer berada di bawah permukaan air itu selama kurang lebih 15 menit. Nah, hati-hati ya, jangan sampai air dalam termostat masuk ke dalam piknometer. Selanjutnya itu diamati permukaan larutan dalam piknometer harus masih tetap penuh. Jika berkurang, tambahkan larutan selama piknometer masih di dalam termostat. Nah, kalibrasi suhu ini dilakukan selama kurang lebih 15 menit juga. Selanjutnya itu dikeluarkan piknometer dari termostat dan keringkan dengan kertas saring dengan cepat dan timbang piknometer tersebut dengan menggunakan neraca analitis yang simbolnya itu akan diberikan huruf W besar. Nah, selanjutnya itu lakukan dengan cara yang sama untuk air untuk mendapatkan nilai W0. Nah, itulah tadi prosedur atau cara kerja untuk melakukan praktikum volume molar parsial. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.